Halo semuanya, kembali lagi sama saya Kalista Livian Putri. Di sini saya akan membahas kasus yang berkaitan dengan mata kuliah Sosiologi Organisasi Pendidikan. Jadi kasus yang akan saya bahas adalah peran gender dalam organisasi kemahasiswaan. Seperti yang kita ketahui di kalangan mahasiswa itu, mengapa kandidat pemimpin organisasi kemahasiswaan umumnya itu didominasi oleh laki-laki sebagai ketua dan perempuan sebagai wakil. Nah, dalam setiap pengisian divisinya pun, dalam organisasi pun juga lebih didominasi oleh kalangan laki-laki sebagai koordinator setiap divisinya. Nah, dari sinilah timbul pertanyaan, apakah perempuan tidak begitu worth untuk dijadikan seorang pemimpin, dan apakah yang menjadi batasan-batasan dari statement tersebut. Nah, sebelum ke pembahasannya, saya akan kasih tahu nih kenapa saya memilih kasus ini sebagai pembahasan saya kali ini. Karena menurut saya kasus ini tuh sangat relevan ya di dalam kehidupan kita. Terus juga saya mau jadi pengen tahu nih, apa sih batasan-batasan dari statement-statement tersebut. Nah, lanjut aja, langsung kita ke pembahasannya. Kalau kita dengar kata gender, apa sih yang ada di benak kalian? Apa sih yang ada di bayangan kita? Pasti perbedaan sifat dan karakter antara laki-laki dan juga perempuan. Misalnya perempuan itu terkenal karena baik, cantik, sensitif, dan juga keibuan. Sedangkan laki-laki itu dipandang sebagai orang yang kuat, jantan, dan juga logis. Nah, fitur-fitur ini dapat digunakan untuk menggambarkan pria atau wanita. Nah, menurut Women Studies Encyclopedia, gender adalah gagasan budaya yang berusaha membedakan antara pria dan wanita ketika mereka muncul di masyarakat dalam hal peran, tindakan, mentalitas, dan juga sifat emosional. Gender adalah perbedaan yang dapat dilihat antara laki-laki dan perempuan. Istilah gender itu digunakan untuk mendefinisikan perbedaan sosial antara pria dan wanita. Selain itu, gender juga merupakan gagasan tentang hubungan sosial yang membagi atau membedakan tugas dan tanggung jawab laki-laki dan juga perempuan. Nah, perbedaan antara tugas ini dilihat dari aspek kehidupan dan juga perkembangan di dalam suatu negara, dan juga perbedaan biologis ataupun fisiologisnya. Nah, isu gender ini mengacu pada masalah ketidaksetaraan yang memiliki efek buruk pada laki-laki dan perempuan, tetapi khususnya perempuan. Misalnya subordinasi atau penomoran. Jadi keyakinan bahwa perempuan itu lemah, tidak mampu mengambil keputusan, tidak mampu dalam memimpin, dan perempuan itu dengan demikianlah adalah yang kedua setelah laki-laki kalau dalam subordinasi ini atau penomoran. Maka dari itu dapat kita lihat bahwa adanya perkembangan yang sangat pesat untuk meningkatkan derajat perempuan agar tidak dipandang sebelah mata karena dinilai tidak mempunyai kredibilitas untuk memimpin. Gagasan kesetaraan gender adalah salah satu prinsip filsafat Indonesia. Fakta bahwa peraturan dan regulasi tentang kesetaraan dan keadilan gender atau KKG disahkan pada tahun 2012 semakin mendukung hal ini. Nah, Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender atau PUG dalam pembangunan nasional semakin memperkuat hal tersebut. Nah, undang-undang yang mengatur kesetaraan gender juga sudah ada dan tampaknya telah diikuti. Kesetaraan gender adalah salah satu prinsip utama demokrasi karena memastikan bahwa semua segmen masyarakat memiliki akses yang sama terhadap peluang. Nah, ketidakmampuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi sering disebabkan oleh ketidakadilan dan juga ketidaksetaraan gender. Sampai sekarang, diskriminasi berbasis gender telah bertahan hampir di mana-mana di dunia, bahkan di negara-negara di mana demokrasi terlihat telah didirikan. Tahap selanjutnya adalah memahami apa arti kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender merupakan persyaratan bagi laki-laki dan perempuan untuk memiliki kesempatan dan hak yang sama sebagai manusia, untuk dapat berpartisipasi secara setara dalam semua
aspek pertahanan dan keamanan nasional, termasuk kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan juga pendidikan atau Hankamnas. Dan untuk mendapatkan manfaat yang sama dari setiap hasil pembangunan. Keadilan gender dan kesetaraan gender saling terkait. Perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan adalah bagian dari proses keadilan gender. Kurangnya prasangka terhadap laki-laki dan perempuan adalah tanda bahwa kesetaraan dan keadilan gender telah terwujud, sehingga setiap orang dapat memperoleh keuntungan yang sama dan adil dari pengembangan dan memiliki akses ke sana serta kesempatan untuk berpartisipasi di dalamnya dan memiliki pengaruh terhadapnya gitu. Tapi saya punya satu pengalaman yang dimana saya sedang berada di acara diskusi yang mengundang salah satu dari tokoh sih, lebih ke orang-orang yang pernah ada atau sedang ada di dalam suatu keorganisasian. Nah, salah satu teman saya bertanya tentang pendapat dari si pembawa acara tersebut. Bagaimana pendapatnya bila ada seorang perempuan yang ingin menjadi seorang pemimpin, tetapi dalam lingkungannya itu tidak mendukung perempuan sebagai pemimpin. Nah, yang saya ketahui dalam jawaban si pembawa acaranya bahwa dia menjawab bahwa udah dari dasarnya atau udah dari lama, kalau udah dari atasnya gitu, kalau apa-apa tuh selalu laki-laki yang dipilih. Jadi kenapa selalu laki-laki yang dipilih? Karena biasanya itu buat kayak nyambung sosial gitu, atau itu laki-laki tuh lebih mudah daripada perempuan. Jadi laki-laki itu lebih gampang bergaul, istilahnya gampang bergaul dengan orang lain. Jadi hal itu yang membuat organisasi itu mungkin dapat berkolaborasi dengan organisasi-organisasi lainnya, karena si laki-laki dapat mudah berbaur. Nah, kalau perempuan, menurut si pembawa acara tersebut, kalau perempuan itu kurang dalam hal bergaul gitu. Jadi kayak harus ada tahapannya gitu kalau perempuan. Nah, kalau laki-laki itu mudah gitu kan dalam bergaul. Nah, selain itu juga dia memberikan statement bahwa laki-laki itu mudah istilahnya tuh kayak mudah menggerakkan orang-orang gitu daripada si perempuan. Dan dengan hal yang sepele pun, misalnya kayak laki-laki itu bisa keluar sampai malam sedangkan perempuan tidak bisa, itu juga menjadi salah satu faktor mengapa perempuan itu tidak bisa atau kurang bisa dipercaya sebagai pemimpin di dalam suatu keorganisasian. Jadi menurut mereka seperti itu. Jadi menurut saya itu alasan yang kurang masuk akal ya, karena masa ada perkumpulan organisasi di atas jam 12 itu kan kayak nggak mungkin ada kan. Nah itu menurut pendapat saya seperti itu. Nah oleh karena itu, untuk menghentikan adanya subordinasi ataupun penomoran di dalam organisasi terkait dengan gender, kita harus mengetahui bahwa seorang perempuan pun layak menjadi seorang pemimpin dan tidak seharusnya didiskriminasi karena gendernya ataupun karena seperti yang statement-statement tadi si pembicara tersebut katakan. Selain itu, kelayakan sebagai pemimpin tidak hanya dilihat dari gendernya saja, tetapi bagaimana orang tersebut memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi statement-statement lama tentang pemimpin harus seorang laki-laki itu harus dihilangkan dan juga diberi pemahaman lebih lanjut kepada orang-orang yang mempercayai
dari statement-statement tersebut. Oke, mungkin sekian dari pembahasan saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan dalam informasi yang saya sebutkan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.